Halo guys, selamat pagi. Pagi ini di sekitaran rumah saya hujan. Ini masih gerimis-gerimis sih, belum kuat hujannya. Dan kesempatan pagi ini saya mau memberikan pupuk untuk tanaman-tanaman kesayangan saya ini. Hehe. Dan saya akan menggunakan pupuk NPK. Ini NPK-nya yang NPK Yaramila. Ini kandungannya itu 12 teman-teman. Kayaknya ini 12. Dan saya memberikannya, atau cara pemupukan saya sederhana, saya memakai tangan aja. Tapi ini bukan ngajarin yang bagus sih teman-teman. Karena kalau kita memupuk menggunakan tangan, habis memupuk itu harus cuci tangan sebersih-bersih mungkin menggunakan sabun yang pastinya. Ya, oke teman-teman, langsung saja ini kita mulai. Setiap tanaman gini, setiap pot nih saya kasih ya segini lah, jumput. Nah, tinggal kita tabur-tabur gini aja. Nah, gitu teman-teman. Ini juga sama, kita tabur-tabur. Nah, gitu. Ini memang sih kalau menggunakan tangan gini sangat-sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Cuma ya itu tadi efeknya atau dampaknya gitu. Kalau enggak kita cuci tangan kita bersih-bersih, ini sangat berbahaya. Ini karena mengandung bahan kimia ya teman-teman, pupuknya. Ini tanaman-tanamannya harus dipupuk ya teman-teman. Kalau enggak dipupuk pertumbuhannya enggak bagus. Sebenarnya sejumput-jumput itu pun sudah cukup teman, karena ini tanamannya kan tanaman hias ya, bukan tanaman yang yang diharapkan panen daun atau buahnya. Ini cuma tanaman hias, jadi dia dikasih pupuk sedikit-sedikit gini udah cukup. Dia udah sangat subur dia, nanti pertumbuhannya sudah bagus. Sudah tidak terjangkau dari sini, kita harus pindah ke sebelah sana.
nih. Ini tabur-tabur gini aja teman-teman, karena pupuk ini juga mudah larut juga kalau untuk NPK ini. Nah, gitu. Dan ini kan jenis tanaman kayu ya, bunga bougainville ini. Jadi dia agak nempel di akarnya pun enggak apa-apa, maksudnya nempel di batangnya. Nempel di batang ininya enggak apa-apa karena akarnya itu kuat. Berbeda kalau misalnya kita mupuk tanaman yang memiliki akar-akar yang lemah. Akar lemah itu kayak tanaman kangkung, tanaman sawi, kayak gitu ya teman-teman. Itu akarnya tuh akar lemah, atau bahkan kalau sawi itu dibilang kan batangnya tuh batang semu. Jadi dia kalau pemupukannya sebaiknya jangan ditabur kayak gini, tapi dikocor gitu teman-teman, disiramin pakai air. Nah, ini ya. Kalau yang tanaman-tanaman kayu kayak gini nggak apa-apa, ditaburin gini nggak apa-apa, bahkan nempel di batangnya ini juga nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak juga. Kalau banyak ya mati teman-teman, karena pupuk kimia ini kan dia ada mengeluarkan kandungan kimianya. Itu bisa bikin tanah biasanya sampai gosong gitu teman-teman. Itu kak biasanya tuh kandungan nitrogennya yang kuat. Oke, pindah lagi. Ini juga dikasih. Aduh, jauh nih. Agak jauh nih.
Oke teman-teman, selesai. Dan tinggal yang di bawah-bawah nih, ini juga perlu kita kasih ya teman-teman. Ini yang besar nih kayaknya kurang. Ini nih pohon lengkeng ini yang saya kasih di bawah nih. Tinggal sedikit. Oke, habiskan di akan cuci tangan di sini aja teman-teman, tapi nanti di rumah harus cuci lagi pakai sabun ya. Oke teman-teman, ini kegiatan pagi hari saya melakukan pemupukan untuk tanaman-tanaman hias ya. Cuma itu tadi yang saya lakukan pemupukan, kalau misalnya hari ini tidak jadi hujan, maka sore nanti saya harus melakukan penyiraman teman-teman. Saya siram supaya kandungan nitrogen atau N nya tadi itu tidak berdampak kelayuan. Jadi biasanya daun-daunnya itu kalau pupuk itu tidak disiram cepat-cepat dan nyiramnya banyak-banyak, itu biasa layu daun-daunnya itu teman-teman. Kasihan layu. Bahkan kalau diiringi atau ngepasin terik mataharinya tuh teman-teman, atau panas gitu cuacanya, dia bisa menyebabkan bahkan ke daun itu sampai gugur teman-teman, sampai rontok karena panas. Biasanya itu bisa sampai 2-3 hari rontok. Itu harus kita tolong, harus kita siram gitu teman-teman. Kalau enggak disiram ya itu mati dia gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti dan sukses selalu buat kita semua.